Pengajaran Tuhan ini adalah pengajaran yang murni. Karena itu kami sampaikan, nangkap spiritnya ya. Nangkap spirit. Karena semua perkataan Tuhan adalah roh ya. Sesungguhnya wujud nyata dari kebenaran itu adalah roh ya. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya. Kasih dalam Tuhan. Jadi kita banyak kali harus kembali kepada dasar-dasar. Kalau dasar-dasar kita tidak kuat, ibarat bangunan, ketika kita dibangun, mungkin 1 tingkat belum masalah, 2 tingkat mulai bermasalah, 3 tingkat bisa bermasalah fatal ya. Karena fondasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, fondasi tidak kokoh ya. Bahkan rumah yang dibangun tinggi bisa roboh ya. Jadi harus kuat. Kita harus belajar kembali, kita mereview, kita mengevaluasi sesuai ajaran murni dan dasar-dasar yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Banyak kali orang terjebak pengajaran-pengajaran yang tinggi, tapi akhirnya mereka mentah tengah ya. Jadi kasih Tuhan fokus baik-baik ya. Firman ini adalah firman yang murni dari Tuhan, kami sampaikan ya. Pada Matius 5 mulai ayat 1 kita akan bertolak dari situ. Kembali kita akan menjadi koreksi atau kita berkaca kepada firman. Apakah kita sudah sesuai firman ya. Jadi ketika Tuhan melihat orang banyak itu, mulai pertama dia mengajar, dia berkhotbah dan melayani, dia berkata demikian, berbahagialah kamu yang miskin di dalam Tuhan ya, karena punyamulah kerajaan surga ya. Baru 1 ayat ini saja kita bisa berkaca, apakah saya dalam segala hal, termasuk di dalam kekurangan, apakah saya berbahagia? Kalau kita punya Tuhan, kita sebenarnya memiliki lebih dari emas, perak, permata, lebih dari harta benda yang luar biasa. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita berduka atau bersedih ya, atau kita bersungut. Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Apakah kita saat ini berbahagia? Saudara, padahal ini adalah perintah. Perintah kedua, berbahagialah engkau ya, yang berduka cita. Mungkin hilang uang, mungkin apalah, mungkin Anda belum mencapai tujuan. Apakah engkau sudah taat berbahagia? Ini perintah saudara ya. Engkau yang berduka, mungkin kehilangan orang yang kau kasihi ya, bisa aja berduka. Tapi apakah engkau berlarut dalam duka cita? Tuhan katakan ini perintah men. Bahasa Ibraninya Ezri, berbahagialah engkau. Benar itu terjemahan itu ya. Nah ini kita lihat ketaatan kita. Karena selama kita punya Tuhan ya, kita layak berbahagia. Karena Tuhanlah harta kita yang terbesar ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hatimu pada harta benda, di mana uangmu ada di rekening bank ini, itu hatimu berarti di situ. Itu bukan ajaran Tuhan. Amin. Tuhan katakan, berbahagialah. Berbahagialah engkau yang lemah lembut. Kenapa? Karena kamu akan mewarisi bumi ini. Baik-baik saudara. Jadi, apakah kita ini sudah taat pada firman? Ya. Saat ini kita harus evaluasi. Berbahagialah kamu yang haus dan lapar akan kebenaran, karena kamu akan dipuaskan. Saudara, di dunia ini orang yang mencapai puncak tertinggi dalam pencapaian mereka, dalam prestasi mereka, dalam usaha mereka, adalah orang-orang yang haus akan kebenaran. Mereka selalu belajar dan belajar, mencari tahu kebenaran bagaimana untuk sukses mencapai tujuan. Mereka belajar dan belajar, karena itu mereka berhasil ya. Mereka belajar dari pengalaman, mereka belajar dari berbagai sumber bagaimana mencapai tujuan. Nah, terlebih kita secara rohani untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna ya, secara jasmani, secara jiwani, secara roh ya.
Kita harus belajar. Haus, lapar, dan kebenaran. Ya. Berbahagialah engkau yang murah hati. Saya katakan, meskipun mungkin saya juga tidak sanggup melakukan sempurna, tapi orang yang bisa murah hati, menolong orang, meskipun dia dalam kekurangan, dia siapapun yang dimana dia ditantang, dia bisa melakukan kemurahan. Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Tapi murah hati yang pertama, ingat umat Tuhan, adalah kepada Tuhan. Jangan banyak umat Tuhan, wah, sudah rasa dirinya canggih, mau kasih waktu saja lebih setengah jam atau 1 jam pada Tuhan, bisa bersungut loh, bisa dia pulang kalau ibadah. Nah, itu tandanya dia. Kalau kita mau betul-betul mengasihi Tuhan, ya, Tuhan itulah tempat kita murah hati pertama, ya. Jangan kepada orang, itu nomor 2. Ya. Berbahagialah engkau yang murah hati kepada Tuhan, terutama kepada sesama juga. Karena apa yang kau tabur engkau tuai. Kalau engkau suka menolong orang, orang pasti akan menolong engkau. Ya, suatu saat engkau dalam kesusahan, orang akan tolong engkau. Itu sudah hukumnya. Nah, terutama ini kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah engkau yang murni hatinya. Saudara, dunia ini penuh kebusukan, licikan, dan semua yang membuat kita bisa muntah, ya, bisa merasa sangat jijik. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang bisa menjaga kemurnian hatimu, tetap polos, tetap murni, seperti berlian, tidak bercacat, ya, tetap polos seperti anak-anak. Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang suci hatimu, karena engkau akan melihat Elohim. Saudara, melihat Elohim luar biasa. Kalau siapa yang pernah melihat Tuhan, itu sebenarnya sudah sesuatu yang luar biasa. Anda bisa secara nyata, ya, Anda bisa connect sama dia, ya. Orang kalau di ilmu perdukunan, dia cuma lihat Anda punya foto, dia mantra, tang, masuk itu, ya. Bisa seperti itu. Kalau ada celah, masuk ya. Kalau saya lihat Tuhan, saya pernah melihat cahaya Tuhan. Saya pernah dengar langsung suara Tuhan. Ada di keluarga saya, Tuhan bawa sampai surga, lihat ya, bagaimana surga. Tapi saya cuma lihat cahaya itu. Saya mengucap syukur, saya sudah lihat cahaya itu. Saya hafal, saya selalu renungkan, saya mau menyatu dengan cahaya. Itu bagi saya suatu berkat yang sangat luar biasa. Nah, sungguh sangat ironis kalau orang melihat Tuhan dan kemudian dia tidak bisa tidak bisa connect loh sama dia, ya. Kita kalau lihat orang rupa karakternya, kita bisa hafal dan ingat loh. Dan itu bisa terjadi kontak batin loh. Kontak batin. Karena kita ingat orang ini, otomatis misalnya cucu saya ini, pasti dia ingat ke saya juga di Jakarta. Karena saya sudah hafal orangnya, modelnya, rupanya, perangainya. Dan seringkali emang connect. Dia rindu, saya juga rindu, begitulah. Seperti itu, ya. Nah, Anda kalau lihat Tuhan, Anda connect dengan Tuhan, itu sangat dahsyat loh, luar biasa, ya. Karena itu jaga kemurnian hati, ya. Anda kalau bisa connect dengan Tuhan, itu segala-galanya. Anda misalnya dikepung musuh, misalnya seperti Daud, cukup Anda angkat tangan aja, bermuji bermazmur, undang hadirat Tuhan. Saudara tahu apa? Tuhan akan bangkit berperang ganti engkau. Anda cuma memuji saja, Tuhan yang menghajar itu semua musuh-musuh kita, melindungi kita, menyayangi kita, seperti biji mata. Saudara bayangkan biji mata Anda, kalau Anda macam-macam orang mau ganggu, ya? Anda punya tangan bisa hantam, no? Nah, kalau kita ini biji mata Tuhan, jadi kesayangan Tuhan, ya. Orang macam-macam sama kita, dia yang celaka loh. Ya, kita nggak usah marah. Oh, puji Tuhan, Tuhan berkata. Orang mau mengutuk kita, silakan. Bahkan orang-orang bisa aja. Ada orang-orang hamba Tuhan juga yang bisa mengorbankan buruk kepada kita. Nah, kalau kitanya lebih benar dari dia, itu dia celaka loh. Dia akan kembali kepada dirinya itu. Karena kita ini lebih murni dengan dia daripada kita lebih kudus, kita lebih intim dengan Tuhan. Yaitu kita taat kepada dia. Amin.
Jadi saudara, ini pengajaran dasar tapi sangat luar biasa, ya. Dan perintah Tuhan cuma satu sebenarnya. Kalau dulunya waktu zaman Musa ada 10 perintah, ya. Perintah hukum perjanjian baru sebenarnya satu, berbahagia dalam hidup. Ya. Coba Anda lihat, berbahagialah engkau yang membawa damai. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Nah, ironis orang ini di pelayanan justru orang-orang yang disebut-sebut sebagai orang senior yang harusnya sudah imannya hebat, ya, kesuciannya. Tapi ternyata bisa tersinggung, bisa marah. Nah ini, padahal Tuhan katakan berbahagialah. Bahkan bila engkau dianiaya, saudara, dianiaya berarti dirugikan, dipukul, dinista, dihina, diremehkan, ya. Nah, gimana ini? Tadi lapangan saya lihat, waduh, mana ini? Ini dengar-dengar firman ini nggak masuk ini orang-orang ini. Apa-apa sedikit, waduh. Kemudian kedagingan juga, itu keras hatinya, ya. Tuhan sudah ajar gini, jangan kedagingan, nggak tetap kedagingan. Ya, jangan heran itu namanya naik satu, naik dua, naik satu lagi. Artinya naik turun gitu. Ya. Karena apa dasarnya itu nggak benar, ya. Tuhan suruh kok, oh dianiaya berbahagia. Jadi kita pegang pengajaran yang ekstrim saja, ya. Kalau mau dengan Tuhan harus ekstrim. Kalau Anda pegang pengajaran teologi liberal, yakinlah kamu orang, ya istilah di sini disentil dari belakang aja kamu bisa marah loh. Sampai kesetanan. Nah ini saudara, kita harus pakai pengajaran yang ekstrim Tuhan. Berbahagialah engkau. Bahkan Tuhan katakan berbahagialah engkau apabila namaku kamu dinista, bahkan kamu difitnah, segala yang jahat, ya. Kamu dibilang sesat, kamu dibilang tidak benar, kamu dibilang apapun, ya. Tuhan katakan bergembira dan bersukacitalah dengan sangat, ya. Terjemahan aslinya be exceedingly glad atau bersukacita dengan luar biasa. Karena Tuhan katakan nabi-nabi itu seperti engkau, ya. Mereka dianiaya. Bahkan para rasul tidak ada yang mati enak, loh. Mereka mati dengan cara martir, ya. Mati tragis, mati sahih. Ya itu memang lumayan juga, saudara. Saudara tahu, ya, persembahan atau ibadah kita yang paling sejati adalah mempersembahkan tubuh, ya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya. Sama dengan Petrus, Paulus, ya, semua rasul-rasul, mereka mati secara tragis, ya. Itulah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Puji Tuhan, saya juga kalau di akhir waktu saya, tidak masalah mati cara bagaimanapun. Ya saya anggap tubuh saya sudah dibakar hidup-hidup juga, dipotong-potong, itu jadi persembahan untuk Tuhan, itu kan tidak masalah loh. Ya, tidak masalah. Saya senang juga, saya lihat di video saksian waktu ISIS merajalela di Syria, Irak, ya. Ada seorang anak Tuhan masih muda, ya. Memang wajah Arab, ya. Dia digantung. Memang digantung saja. Ya senyum-senyum saja dia. Tertawa-tertawa, senang-senang aja dia. Digantung dia nggak merontak-rontak loh. Dicabut itu apanya? Pasrah dia, senyum-senyum. Mati dia senyum-senyum. Bayangkan, itu seharusnya, ya. Saudara, pikiran kita harus dibekali. Kalau Anda tidak bekali, Anda nanti diancam. Tiba-tiba, seandainya masa antikris, Anda diancam. Mungkin bukan yang mengerikan kalau tembak gampang, nggak menakutkan. Yang paling mengerikan kalau digorok. Kalau Anda tidak mempersiapkan mental saudara, Anda bisa murtad. Tuh.
ketakutan. Kenapa? Di dalam pikiran Anda tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Ya, begitu banyak orang ketakutan luar biasa, kencing-kencing lagi. Ya, ini orang ini bisa gagal selamat. Dia bisa menyangkal Tuhan. Tapi kita, Tuhan katakan, mempersenjatai pikiran kita. Apapun masalahnya, kita tidak akan menyerah. Nah, apalagi cuma kesukaran hari-hari, ditantang, dihina, dipojokkan, diremehkan, atau mengalami kesulitan, tantangan. Waduh, itu nggak masalah sebenarnya. Tidak masuk hitungan lah. Dan akan mati rela. Lah, banyak orang Kristen bersungguh. Pikiran negatif satu sama lain. Gak benar itu hidup itu. Ya, kita harus reformasi kalau mau benar. Seperti gereja awal. Ya, kalau mau kuat di dalam Tuhan, mesti militan, mesti ekstrim, punya pendirian ekstrim, biar mati. Tapi untuk kebenaran, saya juga Tuhan ajar kepekaan pada Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus bilang, sudah lihat itu di situ sudah, jangan terus lagi, itu bahaya. Ya kamu celaka, bodohmu sendiri. Seperti saya, saudara. Satu saat saya antar surat ini, berapa tempat, ya, surat gereja. Tuhan sudah bukakan sama saya, hati-hati, rancangan iblis. Saya sudah tahu persis apa yang dia rancangkan. Dia rancangkan saya akan terjebak, ya, dan celaka, ya. Masuk lubang lah atau apa, atau tiba-tiba, pokoknya ini jebakan iblis. Iblis itu sudah ribuan tahun, dan dia sudah pengalaman mencelakakan orang, bukan cuma jutaan kali, puluhan juta mungkin, saudara. Orang hamba Tuhan dibuat celaka di seluruh dunia. Dia bisa rancang waktu, ketepatan, timingnya, dan mendatangkan celaka. Saya cuma dapat petunjuk kalau saya jangan terpancing, jangan sampai balap, ya, jangan sampai ngebut, ya. Jadi itu, saudara. Arah Bitung saya sudah hampir ya, tapi saya sudah waspada, kecepatan dijaga. Mau pulang itu ikut jalan Kembes. Karena jalannya bagus kelihatan, wah enak lah. Saya cuma ikut di belakang tuh. Jadi orang, ini sepeda motor ya. Jadi prinsip saya, kalau dia masuk lubang ya dia masuk lubang duluan. Saya kan, dia hanya balap. Saya ikut juga. Luar biasa, saudara. Ini menjelang malam. Tiba-tiba ada lubang memang yang besar, saudara. Dia bisa menghindar, saya tidak bisa menghindar. Maka jungkir balik. Untung pakai helm. Secara manusia, kalau tidak pakai helm pasti terbelah itu kepala. Karena dia jungkir di udara, bas, kepala itu jatuh, saudara. Saya bilang, waduh, saya mau mengeluh sama Tuhan. Itu kamu sudah diingatkan. Bodoh, kamu sendiri terpancing ke balap. Tapi saya hanya tidak bersungguh, Pak, iya Tuhan. Jadi ini jadi pelajaran untuk saya, ya. Ini di dalam Roh Kudus. Kita harus peka taat, ya. Tuhan sudah sampaikan, ya ikut saja, jangan sampai, ya. Tuhan sudah bilang kita jangan kedagingan lah, salah sendiri kita kedagingan, kitanya sombong, kitanya hawa nafsu, kita marah, ya tolol itu namanya. Tuhan sudah bilang jangan, ya. Sebenarnya hidup ini aman-aman saja sih. Kalau nanti pun sudah waktunya, ya bagus juga kalau mati orang martir. Itu langsung lurus-lurus masuk surga, itu nggak ada pengadilan, nggak ada, itu masuk surga seperti Stefanus, toh. Jadi waktu dia mau mati pun Tuhan sudah tunggu sama dia, sambut langsung. Itu bukan malaikat yang sambut, Tuhan yang sambut, ya, seperti Stefanus, ya. Hai saudara, inilah saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kepenuhan hidup di dalam Tuhan, ya, kita mesti evaluasi lagi, ya. Seperti ajaran-ajaran dasar. Tuhan katakan, ya, berbahagialah engkau dalam segala hal. Dalam segala hal berbahagia. Haleluya. Saya melihat kalau orang berbahagia karena Tuhan, ya. Saudara, boleh kata, saudara, engkau memiliki segala-galanya. Amin. Karena dunia ini Tuhan punya, ya.
orang kalau Tuhan bisa kasihi, kalau ada orang bisa menggerakkan hati Tuhan sampai Tuhan itu jatuh hati, katakanlah jatuh cinta. Ini bukan soal asmara, itu daging ya. Ini masalah roh. Kalau orang Tuhan cintai, Tuhan akan angkat setinggi-tinggi ya. Contohnya orang yang Tuhan cintai siapa? Musa. Di Musa itu sebenarnya paling lembut loh sama Tuhan. Paling peka, paling dia paham isi hati Tuhan. Sampai berani dia melawan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan binasakan. Ini keputusan loh ini. Tuhan sudah memutuskan, aku akan membinasakan seluruh Israel. Tuhan bilang, oh Tuhan. Ini Musa langsung berdiri biar dia takut Tuhan, tapi dia juga sayang kepada bangsanya. Dia bilang, Tuhan bagaimana? Bangsa lain mau bilang sama kita, nah, Tuhan ini bawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya untuk dibinasakan. Macam-macam cara dia mau bela ini bangsa, ya, karena dia cinta sama bangsa. Sampai-sampai saudara tahu, ketika Tuhan hendak berkeras, dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau binasakan mereka, binasakan saya dulu baru mereka. Jadi Tuhan langsung jatuh, langsung terenyuh Tuhan. Ya. Oh. Jadi Tuhan itu memang benar, saudara. Saudara tahu, dari Kejadian sampai Wahyu, orang paling dekat dengan Tuhan, paling memahami isi hati Tuhan adalah Musa. Mose, ya, dia puasa, saudara. Ya. Kalau Elia 40 hari 40 malam, kalau Musa puasa 2 kali 40 hari 40 malam, tidak ada tidak ada semua. Dia langsung, saudara. Ketika dia turun 40 hari 40 malam, dia lihat bahwa Israel telah menyembah patung, dia menghancurkan loh batu, dia naik lagi puasa 40 hari. Jadi 80 hari 80 malam. Ya? Tinggal tengkorak, saudara. Mungkin kalau orang ketemu sama dia, tengkorak hidup loh, ya. Nah, Musa itu orang paling karib dengan Tuhan. Juga Daud, ya. Daud itu seorang yang membuat Tuhan jatuh hati sama dia. Tuhan melihat kesetiaan, ya, melakukan pekerjaan. Tuhan melihat bagaimana dia kecintaan kepada Tuhan. Ya. Dia di mana-mana dia ingat Tuhan. Ya. Hatinya selalu melekat pada Tuhan. Sebagaimana di dalam Mazmur 91 ayat 14, karena hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, aku akan meluputkan dia, aku akan mengangkat dia, memuliakan dia, dan kutunjukkan keselamatan daripada. Nah, seorang Daud, saudara lihat, ketika Tuhan jatuh hati kepadanya, ya, Tuhan angkat dia setinggi-tingginya, ya, melebihi, ya, artis-artis di dunia ini. Bahkan Daud itu sangat masyhur, bukan cuma zaman itu, tapi sampai sekarang seorang figur Daud menjadi idola, menjadi kekaguman bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa di dunia. Ya, jadi saudara, jangan cari perhatiannya orang, ya, cari perhatiannya Tuhan. Buat dia jatuh cinta sama Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya, dengan spirit kita, ya, dengan gaya hidup kita, ya, saudara. Hidup ini adalah berbahagia. Ya? Kalau orang tidak berbahagia, itu tandanya dia menuju kepada kemerosatan dan kematian. Ya? Hidup ini kebahagiaan. Kalau Anda merasa kekuatan yang sejati, waktu Anda merasa berbahagia, itulah engkau kuat. Ketika engkau merasa penuh kasih, itulah kekuatan. Ya? Kalau orang hidup dalam kemarahan, dia akan merosot dan merosot. Dia akan satu sakit, dia akan merosot dalam segala, ya. Jadi bodoh sendiri. Tuhan sudah ajar, berbahagialah, berbahagia, berbahagia. Bukan cuma satu kali, saudara. Berbahagia, berbahagialah kamu. Saudara, banyak ajaran ini. Waduh, lihat, pantasan, saudara. Jadi kesian ini umat Tuhan hari-hari ini mengalami pergumulan di dunia ini cukup berat, ya. Tapi dan semua kayaknya hanya mengamankan kelompoknya sendiri, pribadinya sendiri, rumah tangganya sendiri.
Jadi soal-soal dunia, itu urusan lain itu. Padahal saudara, kita harus peduli yang pertama adalah kepentingan Tuhan. Ya. Karena itu dalam doa sempurna Tuhan ajarkan. Tuhan mengajar ini. Berdoalah kamu demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu. Inilah pujian penyembah. Kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Pertama kita harus berdoa dan bergumul. Sebenarnya kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus terjadi di bumi ini, itulah prioritas doa. Banyak doa tidak berkuasa, saudara. Kenapa? Baru pertama dia berdoa, oh Tuhan tolong anak saya, suami saya. Ya, itu doa nggak ada kuasa itu, saudara. Doa yang ada kuasa bersatu dengan kepentingan Tuhan dulu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Dipersatukan gereja, dipulihkan rencana jahat dari gerakan jahat, gerakan iblis, gerakan antikris, nabi palsu dihancurkan. Engkau berdoa gereja dulu, dunia ini dulu, kepentingan Tuhan dulu, didoakan sampai kamu memang betul-betul all out. Habis-habisan kau berdoa, baru engkau berdoa keperluanmu, kelompokmu. Saya koreksi, banyak anak-anak Tuhan salah berdoa, ya. Salah berdoa. Karena itu jangan heran doanya. Dia sudah nangis-nangis ya, artinya Tuhan tidak dengar. Tidak dengar. Itu bukan Tuhan tidak dengar. Tuhan tahu, tapi doa itu tidak ada kuasa. Karena Tuhan bilang, jadilah kepadamu sebagaimana yang kau percayai. Nah, bagaimana kita punya kekuatan percaya iman yang hebat kalau kita saja salah, ya. Salah berdoa. Saudara, untuk mendapat kekuatan yang hebat, kita harus menyatu dengan kepentingan Tuhan, kepentingan global, kepentingan gereja universal, kepentingan Tuhan di dunia ini, ya. Kita harus menyatu dulu di situ supaya kita transfer kuasa, transfer kekuatan, ya. Nah, itu kasih Tuhan. Ini dasar-dasar saja, ya. Coba kita renungkan. Kenapa saya tidak maju? Kenapa bermasalah? Ya. Kadang-kadang masalah itu bukan pada orang, bukan pada setan juga. Ya. Setan memang kalau Anda ada celah dia main, dia masuk. Tapi banyak kali pada diri sendiri, ya. Banyak dari diri sendiri. Waduh, lah Tuhan perintahnya berbahagia, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Kalau hidup kita betul-betul menyatu dengan Tuhan, batin kita menyatu dengan Tuhan, hati kita menyatu dengan Tuhan, ya. Kita menyatu dengan kepentingan Tuhan, ya. Saya garis bawahi, kalau Anda menyatu dengan kepentingan Tuhan, ya, itulah yang the best. Bagaimana kita bermimpi, oh saya di 1000 tahun damai, saya jadi wali kota, saya jadi bupati. Nah, kamu saja cuma ngurus dirimu sendiri, paling tinggi kelompokmu saja. Kamu mengurus cuma kepentinganmu, ya. Nah, kamu bermimpi mau jadi, oh memerintah dengan Tuhan. Yang jelas, orang yang memerintah dengan Tuhan, dia itu satu kepentingan dengan Tuhan, satu keprihatinan dengan Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu bukan cuma asal kecil, Tuhan itu menyeluruh, global, universal. Karena itu Tuhan ajari, pertama berdoa, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi pada kami, di dalam, di seluruh universal dunia ini, di negara kami, di seluruh bangsa, di gereja kami, jadilah, baru di rumah tangga kami, jadilah sebagaimana kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, banyak orang ikut DP versi saja. Saudara, haleluya, ikut Tuhan versi, ya. Ini yang terbaik. Kalau Anda mau nomor 2 terbaik, ya silakan. Nomor 3 yang terbaik juga ada. Nomor 4 terbaik ada, ya. Tapi kalau Anda betul-betul mau dengan Tuhan, ya, ikut yang nomor 1 yang terbaik Tuhan inginkan. Satu kepentingan dengan Tuhan. Itu intinya. Kalau engkau satu keprihatinan dengan Dia, itulah segala-galanya. Itu yang akan mengikat Anda dengan Tuhan, sehingga Anda akan hubungan.
Orang tidak akan bisa melihat dan menilai. Tidak bisa juga mereka akan bagaimana ya mereka menentukan. Mereka tidak. Tapi Anda yang akan rasakan bagaimana hubungan dengan Tuhan. Ya. Sehingga Anda juga sudah tahu lama-lama akan itu nama orang kalau menjadi satu roh ya. Menjadi satu roh, satu pikiran. Satu kepentingan. Lama-lama sudah tahu apa? Transfer itu kuasa. Otoritas itu otomatis ya. Sama dengan kabel listrik tuh. Kalau Anda terhubung dengan generator 2000 watt ya 1000 watt Anda dapat. Kalau Anda dengan 220 watt ya 220. Anda tergabung dengan generator raksasa, luar biasa DP power ya. Nah, kalau Anda terhubung sama Tuhan memang terhubung terus ya. Anda juga akan dapat itu kuasa itu. Manusia tidak akan bisa menilai. Tapi anak-anak Tuhan di dunia ini itu ditentukan oleh anak-anak Tuhan. Otoritas, anak-anak Tuhan punya otoritas di dunia ini. Bukan cuma Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang akan menentukan sejarah. Tuhan bukan sama saya. Sejarah itu ditentukan juga oleh anak-anak Tuhan. Mau kemana ini orang misalnya? Karena Tuhan kasih kuasa dan otoritas. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat sampai di surga. Terikat di segala dimensi. Ya. Dan apa yang kau lepas, kau terlepas. Coba tolong mempraktik, saudara. Saya katakan, ini agenda segala macam vaksinasi. Ini agenda dari elit global. Hendak membawa kita. Padahal efektivitasnya tidak bagus. Ya. Anda berdoalah. Supaya semua yang bisa rancangan jahat ya, berdoa saja. Pokoknya secara umum. Semua rancangan jahat untuk umat manusia. Saya minta tolong gereja berdoa. Rancangan jahat untuk umat manusia di dunia ini dihancurkan. Rancangan jahat iblis, rancangan jahat setan, kelompok-kelompok jahat. Tidak usah bilang siapa. Dihancurkan. Rancangan jahat untuk menguasai dunia ini ya, dengan program-program jahat dihancurkan. Tolong berdoa. Ya, Anda tidak tahu, saya katakan, saya sudah analisa kiri, kanan, muka, belakang secara luas, secara universal, sedalam-dalamnya. Sudah melihat, menyimak, observasi. Saya katakan, kalau tidak ada orang-orang benar yang berjuang, kita sudah masuk antikris. Kesusahan besar. Dan sekarang tugas kita harus bantu, berdoa. Berdoa, karena sejarah ini ditentukan juga oleh anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan katakan kepada saya begini, ya Tuhan bukakan. Nah, kalau gereja tidak berdoa, ya aku biarkan. Ya, antikris, iblis sudah dinyatakan dibukakan, dicampakkan ke dunia. Nah, gerejanya tidak berdoa, tidak melawan, tidak menghajar dia. Ya salah sendiri kalau dia menyerang Anda. Ya. Padahal si iblis itu musuh bebuyutan kita, dia musuh, memang musuh betul-betul. Ya. Nah, tugas kita seharusnya melawan si dia yang jahat. Karena ini dunia ini perang, saudara. Kita dari firman Tuhan juga tegaskan bahwa kita ini peperangan, situasinya perang. Nah, kalau Anda tidak perangi musuh, segala muslihat, niat, taktik, strategi, tipu daya, konspirasinya, permainannya, Anda tidak tengking, saudara, Anda tidak lawan, ya Anda digilas dia. Lah, untuk mengalahkan musuh gampang. Seperti saya berdoa untuk Israel waktu itu, waktu perangan. Saya berdoa, saya sudah katakan sama Perdana Menteri, saya email sama dia, saya bilang buktikan bahwa di Israel punya kekuatan, yaitu iman. Saya bilang, bangkitkan orang-orang kudusmu, berdoa. Berdoa niat jahat musuh. Niat jahat musuh. Dan saya juga berdoa. Saya bilang, kita akan buktikan dalam waktu 3 minggu. Ya. Saya juga berdoa dari sini, mengikat semua roh permusuhan, niat jahat, taktik, strategi, tipu daya jahat, perlawanan, roh perlawanan kepada Israel. Sudah tahu waktu itu terjadi. Belum 3 minggu, baru 2 minggu. Uni Emirat Arab bersatu, berdamai dengan Israel. Negara-negara Arab bersatu. Waktu itu hanya tinggal Iran dan Turki yang tidak bersatu dengan Israel. Semua berperjanjian damai dengan Israel. Hah? Bayangkan sudah.
Nah, jadi untuk mengalahkan iblis, kalahkan niatnya, hancurkan niatnya, hancurkan permainannya. Sekarang saudara, dunia ini sedang digiring, boleh kata tanda kutip digiring. Kalau orang-orang benar tidak bersatu, tidak berdoa, jangan heran besok-besok kita tidak bisa lagi berjual beli. Ya, itu saudara. Kalau tidak punya tanda, tidak bisa berjual beli, tidak bisa melakukan perjalanan, akan hidup dalam pelarian, akan dibantai, disiksa, saudara. Ya, saudara, saya ingatkan benar-benar ini. Jangan kita ini bingung dengan urusan kita saja, sepele, orang remehkan kita. Oh, kalau ya kita bolehlah urus diri kita, urus keluarga kita, urus kelompok kita. Tapi jangan lupa juga berdoa untuk dunia ini. Ya, untuk dunia ini. Kalau dari atas sudah runtuh, saudara, mau kemana tuh orang ini? Ya? Kalau dunia ini telah dikuasai si jahat, ya, percuma harta kita, mau bawa kemana? Ya? Semua disita habis. Apalagi yang seterima orang PR. Dimanapun kita ini bisa dilacak loh. Itu gua ada DP cairan itu, ada DP nama nanoparticles. Nano ini bisa diprogram dari jauh. Bisa diprogram, dia terbentuk. Ini jutaan partikel ini kecil sekali kelihatan. Tapi bila diprogram, dia bisa jadi sesuatu. Bisa jadi monster di dalam diri kita. Bisa jadi apa? Dia bisa menjadi transmitter, dia bisa menjadi apa? Ya. Adalah teknologi itu sebenarnya sudah lewat jauh sebenarnya, sudah lebih canggih dari itu. Jadi kasih dalam Tuhan, bersyukur bahwa saudara ada orang-orang benar, ya. Dia nama orang-orang patriot lah, patriot, orang-orang berjiwa pahlawan, mencintai Tuhan, mencintai keadilan dan kebenaran, mencintai hukum, ya. Orang-orang ini bangkit secara di bawah tanah, gerakan intelijen. Ini gerakan kontra kepada gerakan jahat, ya. Nah, kita bantu dengan doa, saudara, ya. Oke, jadi hari ini kesimpulannya, saudara, apa yang Tuhan inginkan kepada kita, ya? Itu yang kita kerjakan. Tuhan ingin kita hidup dengan spirit surga, spirit Raja Wali, spirit pahlawan, spirit keadilan kebenaran, ya, tidak cengeng, tidak sendiri, tidak bersungut, tidak mental kerupuk, mental baja, ya, mental surga, mental Tuhan Yesus Mesih, ya. Tuhan ingin seperti itu. Nah, dunia ini akan ditentukan bukan oleh orang-orang pintar atau apa. Ini dunia ini akan ditentukan oleh anak-anak Tuhan yang menyatu dengan Tuhan, yang memiliki otoritas. Apa yang mereka ikat di dunia ini terikat sampai di surga, ya. Kalau kita ikat iblis tidak berkutik, dia pasti tidak berkutik, ya. Dia akan gagal. Kalau kita ikat dia gagal, ya. Kita ikat dunia ini, bawa Tuhan pada penuaian besar, dunia ini akan terjadi, ya. Saudara, di dalam Tuhan, ya, kita memiliki semua harapan, ya, termasuk untuk keluarga kita. Biar dunia ini banyak pergumulan, tapi kita dengan iman percaya bahwa anak-anak kita, keluarga kita akan dibawa kepada sesuatu tingkat yang lebih luar biasa, kepada tujuan hidup kita, ya. Tidak apa-apa, kemakmuran itu hak, ya. Sama dengan Abraham, sama dengan Ishak, sama dengan Daud. Para nabi juga sebenarnya kaya. Kita tahu orang-orang Israel bawa-bawa persembahan sama mereka. Tidak kekurangan, ya. Kalau Ishak semakin kaya dan menjadi sangat kaya, ya, itu wajar. Yang penting saudara itu dengan Tuhan ada harapan, ya, saudara. Jadi hari ini inilah mungkin saya percaya menjadi berkat bagi kita dan koreksi supaya kita benar-benar kembali kita bangkit, ya, mengkoreksi semua kekurangan kita. Dan saya percaya orang memiliki spirit seperti ini yang Tuhan ajarkan ini, dia pasti berhasil. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin. Itu tidak di luar kamus. Orang memiliki spirit seperti ini, dia pasti mencapai tujuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kasih karunia anugerah.
Hari ini kami telah diajari pengajaran yang murni, suci dan kudus dari Tuhan, agar supaya kami bangkit menjadi benar-benar menjadi warga surga. Bukan orang-orang penakut, tapi kami akan menjadi bagaikan raja wali. Ya Bapa, kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama. Terima kasih, semua pemirsa Engkau jamah mereka. Bukakan hikmat wahyu, supaya mereka mengerti kehendak-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Maka semua yang mendengar, semua kami saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin Tuhan karuniakan kecukupan bahkan kelimpahan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, masalah apapun Bapa campur tangan dalam segala upaya, buka jalan, campur tangan di dalam nama Yesus Mesias. Terlebih kami supaya kami hari-hari ini kami semakin hidup di dalam kemurnian kekudusan-Mu. Kami mengalami kemenangan bukan nanti di surga saja, tetapi di dunia ini, di dalam Engkau kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, sempurnakan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini dalam nama Yeshua Mesih. Haleluya. Amin.